Sesampainya di kafe, Dira segera menuju ruangan Pak Roni. Di sana Mela sudah bersama dengan Pak Roni. Bu Dira. Pagi. Bu. Sapa Pak Roni. Pak. Ini minta yang lain untuk segera belanja ya. Kata Dira sambil menyodorkan amplop yang berisi uang. Baik. Bu. Bapak keluar sebentar ya. Saya bicara sama Mela dulu. Baik. Bu. Kalau begitu saya permisi. Kata Pak Roni yang kemudian pergi. Duduk. Mel. Nyantai aja. Kayak sama siapa aja. Kata Dira yang berusaha menenangkan Mela. Kini Dira dan Mela duduk saling berhadap-hadapan. Dira melihat pelipis Mela yang diplester. Ada apa? Mel. Kamu cerita sama aku. Mungkin kita baru kenal sebentar tapi aku yakin kamu orang yang baik dan jujur. Aku akan kembaliin uang itu. Aku nggak nyuri, Dir. Kata Mela sambil menitikkan air mata. Bukan masalah uangnya, Mel. Tapi kejujuran kamu. Aku sudah dengar dari Mas Jerry. Pade kamu kan yang ngambil uang kamu. Kata Dira dengan suara tegas. Dari mana Pak Jerry tahu? Ya semalam itu. Dia menguntit kamu. Penasaran dengan luka kamu. Jadi Mas Jerry terpaksa melakukan itu. Mel. Kenapa kamu nggak cerita kalau kamu punya masalah serumit itu? Kamu jangan sungkan, Mel. Maaf, Dir. Lebih baik kamu pindah rumah aja. Kamu kos aja Mel. Itu lebih baik daripada kamu harus disiksa terus. Tapi mereka pengganti orang tua aku. Mereka akan mengancam menjual rumah itu kalau aku pergi. Karena rumah itu adalah peninggalan almarhum orang tua aku. Lagian kenapa Pade sama Bude kamu tega banget sih sama kamu? Mau diapain juga? Mereka saudara orang tua kamu. Semua itu karena hutang. Sebenarnya yang saudara ayah itu Bude. Mereka melakukan semua itu karena hutang. Awalnya hutang budi namun mereka justru memeras kami. Karena dulu waktu 3 tahun lalu ibu sakit parah. Sakit kanker. Dan ayah meminjam uang 20 juta sama mereka. Awalnya mereka tidak menagih. Namun saat Pade terlibat judi dan usahanya bangkrut. Pade memaksa ayah untuk membayar uang itu. Namun ayah belum bisa mengembalikannya dan mereka malah memberi bunga pada pinjaman uang itu setiap bulannya. Sampai akhirnya ayah dan ibu mengalami kecelakaan saat pulang kampung yang ingin mencari pinjaman untuk membayar hutang ke Pade dan Bude. Tangis Mela pun seketika pecah. Dira menghampiri Mela lalu memeluknya. Dira pun tidak bisa menahan air matanya. Hatinya pun perih karena tahu bagaimana rasanya kehilangan orang tua. Lalu mereka menjual semua warisan orang tua aku yang mereka anggap hutang beserta bunganya. Dan sekarang mereka malah menempati rumahku dan menyiksaku lalu mengancam ingin menjual rumah peninggalan orang tua aku. Bahkan setiap hari mereka memaksaku untuk membayar bunganya. Mereka selalu meminta uang.
Bahkan mereka sempat ingin menjual aku, Dir. Mereka menjual aku pada rentenir karena mereka ternyata memiliki hutang pada rentenir. Sampai akhirnya aku menjual motorku untuk membayar hutang-hutang mereka. Kata Mela yang semakin erat memeluk Dira. Dira pun tidak bisa membayangkan kenapa ada orang tua seperti mereka. Ya Allah, Mel. Kenapa kamu simpan beban kamu sendiri? Dan kamu selalu bersikap seperti semuanya baik-baik saja. Aku tidak ingin merepotkan orang, Dir. Selagi aku bisa mengatasinya sendiri. Maafkan aku, Dir. Kamu nggak perlu minta maaf, Mel. Apa perlu aku lapor polisi? Nggak usah, Mel. Walau bagaimanapun mereka tetap keluargaku dan aku menyayangi mereka. Sekalipun mereka jahat sama aku. Mel. Aku nggak ngangka kamu bisa kuat lewatin ini semua. Nanti kamu ikut aku ke rumah aja ya. Kamu malam ini menginap di rumah aku. Nggak, Dir. Aku nggak enak. Aku takut sama Pak Kinan. Lagian kalian sudah berumah tangga. Nggak pantas kalau aku tinggal di rumah kamu. Aku malam ini akan beres-beres dan besok aku akan nyari kosan. Kata Mela. Ya udah, Mel. Besok aku bantu kamu cari kosan. Kalau ada apa-apa kamu cepat hubungi aku atau Mas Jerry. Ya. Iya. Dir. Terima kasih ya. Terima kasih, Dir. Kamu masih menjadi Dira yang dulu tanpa berubah sedikit pun. Malam harinya, Mela segera berkemas. Mela malam ini ingin segera pergi dan kabur dari rumah. Kini dia tidak peduli dengan semua ini. Mela pun sudah pasrah jika rumah peninggalan orang tuanya itu dijual. Tidak biasa-biasanya rumah Mela sepi. Pade dan budenya pun tidak ada di rumah. Hal ini justru menguntungkan Mela untuk kabur. Namun tiba-tiba ada yang datang. Tok 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 tok. Mela pun mengintip dari jendela kamarnya. Mela sangat kaget ternyata itu adalah Bang Jono dengan anak buahnya. Si rentenir tua Bangkotan. Kepada Bang Jono lah. Mela disuruh menjual diri. Merasa sudah tidak punya hutang. Mela segera membuka pintu. Ada apa? Bang. Malam-malam ke rumah. Pade sama Bude sudah nggak punya hutang ngapain kesini lagi? Kata Mela dengan suara bergetar. Siapa bilang hutang Pade dan Budemu lunas? Hah? Kata Bang Jono menyeringai. Menatap Mela tajam. Maksud Bang Jono. Rumah ini dan sertifikatnya udah dijual sama Pade dan Bude Elo. Karena mereka nggak bisa bayar hutang. Kata Bang Jono dengan nada suara yang tinggi. Nggak mungkin. Bang. Ini rumah saya. Bukan rumah mereka. Lalu di mana mereka sekarang? Teriak Mela yang mencoba memberanikan diri. Elo tahu rumah dan sertifikat rumah ini juga Elo jadi jaminannya. Elo malam ini milik gue. Elo harus layani gue. Kalau nggak Elo bakal gue bunuh.
kata Bang Jono dengan tawa menggelegar yang diikuti oleh 3 anak buahnya. Bunuh aja, Bang. Mending gue mati daripada tubuh gue dikotorin sama orang biadab kayak Aban. Bentak Mela. Kurang aja. Teriak Bang Jono sambil menamparkan Mela dengan keras, hingga membuat mereka terjatuh ke lantai. Sikat. Pegangi dia. Abis gue. Kalian biasa nikmatin tuh dia. Kita pesta malam ini, kata Bang Jona dengan tertawa sambil bertolak pinggang. Ketiga anak buah Bang Jono berusaha menangkap Mela. Mela dengan terlatih berlari lewat pintu belakang. Namun pintunya terkunci. Nafas Mela mulai terengah-engah. Keringatnya mulai bercucuran. Bibirnya bergetar. Mela pun meneteskan air matanya. Mela sangat takut. Mela rela mati jika memang harus dibunuh, tapi Mela tidak rela jika tubuhnya menjadi santapan para buaya buntung biadab itu. Mela mengambil panci, penggorengan, spatula, apapun yang ada di dapur dan juga di meja. Mela lemparkan ke arah ketiga anak buah Bang Jono. Dengan nekat, Mela lari ke pintu depan menerobos tubuh Bang Jono yang berisi besar dan tambun itu. Namun saat Mela berusaha menerobos, Bang Jono justru dengan kuat menghadang Mela. Mela sudah berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada yang menolongnya. Kemana para warga? Tidak ada satupun yang mendengar teriakannya. Bang Jono melempar tubuh Mela di atas kursi kayu. Mela menangis mengadu kesakitan. Bang Jono menutup pintu depan lalu menutup tirai supaya tidak ada yang melihat dan mendengar aksi mereka. Dasar bodoh, kata Bang Jono sambil menamparkan Mela berkali-kali hingga bibir Mela berdarah. Ikat dia. Sumpal mulutnya dan telanjangi dia. Perintah Bang Jono pada anak buahnya. Jangan, Bang. Jangan sentuh saya. Bunuh saja saya, Bang. Bunuh saja saya tapi jangan sentuh saya, kata Mela sambil memohon. Tenaganya pun sudah mulai habis dan suaranya pun sudah semakin parau. Anak buah Bang Jono mengikat tangan dan kaki Mela pada kursi kayu itu. Lalu menyumpal mulut Mela dengan kain. Daun muda nih. Pasti segar. Hahaha. Kata Bang Jono sambil menjambak rambut Mela. Mela pun hanya biasa menangis. Menangis meratapi nasibnya malam ini. Bang Jono dan ketiga anak buahnya tertawa jahat melihat Mela yang sudah mulai lemah. Mela yang saat itu memakai setelan rok selutut dan kaos pendek warna biru hanya bisa pasrah. Mungkin saja setelah tubuhnya dinikmati buaya biadab itu, Mela akan mengakhiri hidupnya. Saat Bang Jono mulai mendekatkan wajahnya, Mela dengan spontan membenturkan kepalanya ke kepala Bang Jono dengan sangat keras dan membuat Bang Jono marah besar. Sialan. Lo berani ngelawan gue. Gue udah main halus tapi kayaknya Elo ngajak main kasar. Ya Allah. Tolong. Tolong hamba ya Allah.
Hamba rela mati tapi setidaknya dengan cara seperti ini, kata Mela dalam hati sambil terus menangis. Lagi-lagi Bang Jono menjambak dan menamparkan Mela dengan keras. Bang Jono melepas ikat pinggangnya lalu mencambuk Mela dengan sekuat tenaga. Mela hanya bisa mengaduh, menahan sakitnya cambukan itu. Lebih baik Mela dicambuk ribuan kali daripada harus diperkosa. Jerry, yang mendapat kabar dari Dira bahwa Mela malam ini akan berkemas dan mencari kosan, memilih mengunjungi rumah Mela dan memantau keadaan jika sewaktu-waktu Mela butuh bantuan. Jerry melihat rumah Mela dari jauh namun terlihat sepi. Jerry yang merasa ada yang tidak enak di hatinya, mencoba menelpon Mela namun handphone Mela sedang dalam posisi silen dan sudah Mela masukkan dalam tas. Beberapa kali Jerry mencoba menelpon namun tidak ada jawaban. Jerry akhirnya turun dari mobil dan berjalan pelan. Dari rumah Mela terdengar suara tangisan dan orang marah-marah. Jerry segera mendekat dan mengetuk pintu dengan keras. Mel, Mel, kamu baik-baik saja Mel? Panggil Jerry sambil mengetuk pintu tanpa jeda karena khawatir. Bang Jono sudah melepas atasannya juga merobek paksa atasan Mela dan Mela pun kini hanya mengenakan atasan bra. Tubuhnya mulai lemas tak berdaya karena siksaan Bang Jono dan anak buahnya. Bang Jono pun terkejut dengan suara Jerry. Mendengar suara Jerry, Mela mencoba berteriak. Pak Jerry. Tolong saya. Tolong saya. Pak. Ucap Mela sekuat tenaga dengan mulut tersumpal. Mela mencoba menggerakkan tangan dan kakinya supaya bisa terlepas dari ikatan itu. Lalu Mela mencoba menendang meja sekuat tenaga agar Jerry mendengar suara itu. Mela pun merasa putus asa karena sudah terkulai lemas dengan air mata yang tak henti mengalir. Jerry segera mendobrak pintu dan terkejut melihat keadaan Mela. Dan terkejut melihat Mela yang dikepung laki-laki biadab. Hati Jerry teriris melihat kondisi Mela. Siapa elo? Nggak usah ikut campur, kata Bang Jono dengan suara lantang. Banyak bacot elo semua, kata Jerry dengan penuh emosi. Jerry pun memukul mereka satu persatu dengan sekuat tenaga. 1 lawan 4. Setiap melihat ke arah Mela, membuat Jerry mempunyai kekuatan untuk menghajar para buaya biadab itu. Mela pun sudah benar-benar terkulai lemas. Mela hanya bisa terduduk lemas dengan tangan dan kaki yang diikat. Pukulan mendarat di wajah, perut, dada, mata dan bagian vital Bang Jono dan anak buahnya. Meskipun Jerry sempat terkena pukulan di wajah dan tubuhnya namun Jerry masih bisa bertahan. Cepat pergi dari sini. Atau elo semua gue laporin ke polisi. Brengsek. Biadab kalian semua. Bentak Jerry dengan nafas terengah-engah. Bang Jono dan ketiga anak buahnya segera pergi dengan wajah yang membiru akibat pukulan kuat Jerry. Jerry segera melepas ikatan di tangan dan kaki Mela, lalu ke kamar Mela untuk mencari baju atasan.
Jerry pun menemukan kaos oblong warna putih. Jerry membantu Mela yang sudah lemas dengan tubuh penuh luka untuk memakai baju. Jerry segera mengambil tas Mela lalu membopong Mela ke dalam mobil. Tubuh Mela memar karena bekas luka cambuk serta wajahnya pun membiru dan tubuhnya lemas. Terdapat beberapa bagian tubuhnya yang berdarah. Disandarkannya tubuh Mela di kursi mobil. Jerry melepas jasnya lalu menyelimutkan pada tubuh Mela. "Terima kasih, Pak. Terima kasih," kata Mela dengan suara parau. Kamu lebih baik diam, jangan banyak bicara ya. Ayo kita ke rumah Dira," kata Jerry. Mela pun hanya mengangguk pelan lalu memejamkan matanya. Tubuhnya terasa sakit. Lelah yang amat sangat yang dirasakan oleh Mela. Malam yang mencekam yang hampir merenggut kesuciannya dan juga nyawanya.